Nah, ini untuk hasil instalasi atau pemasangan bilet di Vespa Stang Bagol ya teman-teman ya. Nah, ini untuk voltmeternya ada di bagian speedometer dan untuk lampu belakang sudah on ya. Nah, ini perlu kelistrikan yang stabil ya untuk menjaga kesehatan aki. Apa aja yang perlu dicek kita akan bagikan, jangan teman-teman skip biar nggak salah paham. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bijou Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa, entah sprint entah super ya, pokoknya seperti ini bentuknya. Ini mau garap kelistrikan, tapi sebelumnya kita cek dulu bodinya ya, biar nanti nggak ada salah paham. Oke, terus kita coba nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya suaranya ya. Terus kita coba pencet kopling. Beres ya. Kita matikan. Nah, kita tutup kerannya, baru kita garap kelistrikannya. Ini karena mau full wave nih, terus kondisi kabelnya yang sudah, ya bukannya sudah buruk ya, tapi emang kabel body super zaman duluan tipis-tipis ya teman-teman ya. Nah, ini kita sarankan untuk ganti. Alhamdulillah ownernya mau ganti juga supaya kedepannya lebih sehat dan aman ya. Nah, ini kita lanjut pretelin kabelnya ya, seperti biasanya lah cara meretelinya ya, bongkarin semua, terus bongkar-bongkar, nanti baru pasang kabel bodinya yang baru ya. Ya udah teman-teman, ini saya preteli dulu. Nah, kondisi kabel bodinya seperti ini teman-teman ya. Di bagian dalam sudah ya adanya seperti ini teman-teman. Saya nggak mau bilang begini begitu ya, pokoknya adanya seperti itu, makanya kita suruh ganti. Nah, ini sambil nunggu beberapa part pendukung, kita mau tes dulu ya untuk lampunya, lampu biletnya, karena ini lampu biletnya kebetulan menggunakan yang besar. Nah, ini mentok ya teman-teman ya, sudah mentok terlebih dahulu di bagian belakang karena bodi biletnya panjang, terus dia pakai slot itu RGB ya, jadi dia nggak bisa terlalu dimajukan si biletnya karena nggak muat ya. Ini mau nggak mau nantinya kalau emang kurang ke bawah harus dipotong bagian buntutnya, tapi itu nanti nggak bisa diklaim garansinya ya. Nah, sekarang kita tes dulu ya output cahayanya untuk lampu jarak dekat, supaya bisa jadi pertimbangan sang owner ya, setinggi ini lampu jarak dekatnya berani atau enggak. Kalau berani ya langsung bungkus, kalau tidak berani ya nanti kita usahakan untuk lebih turun lagi ya lampunya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tinggi ya sekiranya di leher lah kalau papasan kita sama lawan arah. Nah, ini tinggal kita laporkan, terus kita tunggu gimana respon dari sang owner ya. Oke teman-teman, ini kabel udah masuk ya. Ini kontak yang kemarin amburadul juga udah kita benahi, udah pakai soket, kabelnya baru udah ya. Terus untuk bagian depan belum kita pasang-pasang semua ya, karena ini masih menunggu mikanya untuk lampu depannya yang menggunakan bilet ya. Nah, ini kalau diperhatikan sekilas, jarak antara sini ke sini dan sini ke sini itu beda ya teman-teman ya, jadi lampunya sedikit ke sini dikit. Nah, otomatis nanti akan mempengaruhi output cahaya lampunya ya. Terus ini settingannya angel ya, karena biletnya itu panjang ya, terus bodi belakangnya itu besar. Jadi kalau buat teman-teman yang memasang bilet, pastikan cari bodi belakangnya itu yang slim ya, yang kecil, dan kalau bisa kipasnya ada di bagian bawah supaya nggak terlalu mundur ya biletnya ya. Nah, ini tinggal kita tutup. Terus untuk bagian kiri seperti ini. Untuk kiproknya ya ori. Nah, ini relaynya berikut dengan sikring, terus itu akinya ya. Kenapa taruh pojok
kanan ya, pengennya sih pojok banget, cuman nanti susah untuk masang kaitan karetnya. Cuman ya segini kan maksudnya supaya masih ada space banyak ya, di tepung itu masih ada space banyak, karena fungsinya bagasi kan untuk bawa barang ya, nggak cuman ditaruhin aki aja terus nanti bawa barang-barang besar ribet. Apalagi kalau demen touring-touring ayap jauh, lumayan yang pojok ini bisa buat naruh tromol terus barang-barang di ujung itu ya. Nah sini bisa oli samping dan beberapa kunci gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman modif tapi menghilangkan fungsi utamanya ya. Ini tinggal ditutup, terus lanjut pasang tangki dan lain-lainnya. Ya udah gitu dulu, saya lanjut pasang-pasang yang lain. Oke teman-teman, ini langkah terakhir ya, kita buka magnet terus nanti kita potong bagian massa di sepul ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu magnetnya, gunakan tracker supaya jerat ataupun kruk as itu tidak jadi perkara ya. Nah ini kondisi dalamnya ya, bagian magnet ada banyak senggolan dengan keren ya, atau gampangnya besi dudukan sepul ya. Nah ini ya, seperti ini kondisinya untuk sepul sedai warna hijau ya. Nah ini ada satu sepul atau satu tembaga di bagian sepul yang kendur ya. Nah ini kendur nih, biasanya nyangkut ke bagian dudukannya ya, dudukan nabur. Ini kita buka dulu aja biar lebih gampang ngeceknya. Oke teman-teman, ini sepulnya ya. Ini saya tadi nyari sepul untuk bahan pembanding ya, atau bahan pembelajaran kita ya. Semoga aja ilmu ini bisa bermanfaat. Nah ini teman-teman, ini kalau diperhatikan ya, kalau umpamanya teman-teman biasa bongkar Vespa pasti tahu ini tuh udah lebar banget, terus ini lebar, jaraknya juga udah beda-beda ya jaraknya ini. Ya ini saya ukur dulu ya, cara ngukurnya orang kampung ini teman-teman. Kayak gini nih, yang manual jadul ini. Nah ini 17 ya, ini 17, ini 17, ini 17, ini 16, ini masih rada kecil ya. Ini bagian depannya, itu bagian aslinya ini sepertinya ya, baru ngangkat sedikit ini. Ini itu 13, ya, dengan kondisi plat 1 udah ditekuk. Kalau yang sebelah sininya (15). Nah ini teman-teman kalau perhatikan ya, ini tuh plastiknya udah meleleh ya, kepanasan karena ini ya, ini senggolan sama magnet. Nanti saya kasih unjuk nih, ini meleleh, ini meleleh, ini meleleh, ini juga meleleh. Nanti kalau meleleh apa yang terjadi, si sepul senggolan sama ini, karena plastiknya pembatasnya udah hancur, nanti setrumnya bocor. Kalau setrumnya bocor, maka yang akan dihasilkan setrumnya pun kecil. Itu salah satu penyebab full wave gagal atau full wave sering tekor. Nah itu salah satunya, ini harus diperhatikan. Nah, terus ganti aja bang sepulnya, pakai yang baru. Ya, boleh teman-teman, pakai yang baru ya kan, yang bagus, masih bagus, tapi ada tapinya. Ini nggak akan masuk teman-teman, ini nggak akan masuk ke sini tuh, kecil teman-teman, masih ada sisanya tuh lo kan. Nih jadi ini ukurannya tuh 14, Nah jadi ini semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Ini saya lanjut untuk nyambung kabel dulu supaya bisa kita tes ya.
Oke teman-teman, saatnya kita tes ya output dari spoolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kondisi langsam ya, ini satunya udah nempel, ini tinggal kita tempelkan satu lagi. Coba kita gas sedikit ya. Jadi gini teman-teman ya, ini harusnya di sini itu terbaca ya, minim 15 lah saat dia stasioner ya. Karena apa? Karena nanti saat dari sini terus diumpankan ke kiprok, otomatis kiprok kan menahan di angka 12-an ya kalau untuk jenis half wave ya. Nah ini kalau full wave kan tadi terbaca 12 ya, 12 ya. Nah 12, sedangkan aki itu 12,4 minimal teman-teman. Nah itu 12 itu nanti kan mau ngisi ke aki 12,4 ya otomatis ditolak teman-teman ya. Jadi kalau bisa saat langsam itu sekitaran 15-an ya teman-teman ya. Ini bentar saya nyalakan ulang. Nah mestinya di angka ini teman-teman ya, di angka 14 volt, supaya apa saat nanti masuk kiprok ya, udah masuk kiprok terus mau buat ngecas aki itu dia tenaganya lebih mantep ya. Jadi seandainya 14 diambil aki 13 berarti masih sisa 1 volt, berarti masih ada dorongan untuk mengisi aki. Nah kalau di sini cuma 12, saat langsam akinya aja 12,4 minimal ya, ya pastinya dia aki nolak untuk diisi karena di sini lebih kecil. Nah sekarang kita tes ya, kita colokkan terus kita tes output kiproknya berapa voltasenya. Oke. Oke teman-teman, ini kondisi lampu sudah terpasang ya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Ya 12,5 voltmeter, lampu belakang sudah on, untuk lampu depan bagian serut RGB sudah on juga. Nah nanti kita coba nyalakan mesin ya dengan kondisi lampu senja nyala. Oke teman-teman, ini mesin sudah on ya, kita nyalakan voltmeter dengan beban lampu senja dan lampu belakang. Nah ini lampu semua nyala ya, full beban ya, kita coba gas ya. Nah dia masih di bawah voltase normal lagi sebesar 12,4 ya. Artinya kalau lampu utamanya ini nyala terlalu lama terus jalannya santai, ada kemungkinan akinya akan drop ataupun soak ya teman-teman ya. Kalau ditanya karena apa? Karena gulungan spool yang sudah tidak begitu sehat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami hal itu, bisa dijadikan sebuah pelajaran. Nah ini untuk kelistrikan dan lain-lainnya sudah beres ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kami yang masih pemula ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.